Gubernur sekarang bagaimana? Saya bilang begini, kalau saya gubernur saya itu Anies Baswedan, saya bilang itu saya evaluasi, yang pilih di sana silakan evaluasi, ya kan? Kalau bagus lanjutkan, tidak bagus boleh pilih baru, kan disitulah demokrasi. Yang mensetarakan kita dengan kita setara kok. Saya datang, Pak Alwe juga ada di sini, kan orang-orang yang merantau kan menang-menang aja tuh sini ya. Kita nggak kalah, biasa-biasa aja sih. Ya, jadi kalau untuk setara ya kita harus setara. Balik ke tadi, nanti Tuhan tolong. Saya kemarin jalan keliling daerah, saya datang dengan satu semboyan saya untuk kedepannya, saya tidak urus yang belakang. Kedepannya itu satu, saya minta jangan mencuri. Satu statement saya cuma itu, jangan mencuri. Saya ketemu pater-pater ya, uskup di paroki-paroki saya ketemu juga pendeta-pendeta. Saya bilang, kalau NTT ini terkenal apanya? Miskin. Saya miskin, kita dapat berapa? Urutan berapa kira-kira? Nomor 3 katanya. Perunggu di tangan lah ya. Korup, wah, yang dari Momere yang sama, kita juga perunggu di tangan katanya. Ya maksudnya kalau lomba-lomba itu kita menang, saya bilang. Ketemu lagi, sebelum saya komentar saya sama, cuma ini saya ketemu juga dengan pater-pater yang lagi reuni dari seluruh dunia, ada di situ. Yang melayani di Afrika, di Argentina, di mana, semua kumpul, undang saya bicara. Mantap ngomongnya. Salah satu komentar, Indonesia mengirimkan misionaris terbesar di dunia. Paling banyak dari NTT. Saya bilang, mantap. Tetapi NTT terkenal korupnya. Yang mirisnya 85% rakyatnya itu hari Minggu ke gereja. Dan kalau hari Minggu di jalan raya pun ada larangan tulisan yang jelas. Tenang, sedang ibadah. Hari Senin itu beda dengan hari Minggu. Rame ya. Jadi itu saya bicara di samping masjid di Molafa. Ada ustadz dari NU juga. Mereka bilang bahwa agama kita formalitas. Keagamaan kita formalitas. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Tapi kenyataannya begitu, 85% ke gereja, ada yang ke masjid 10%. Tapi kok kita bisa juara di yang tadi itu? Mungkin benar yang dia ngomong. Ya jadi saya tidak ambil 10, saya ambil 1 aja. Jangan mencuri ya. Jangan mencuri, itu saja. Ada yang bilang ke saya pas waktu pertemuan di Molafa, dia berdiri, dia tanya, "Bapak terlalu keras ngomong gitu. Gimana kalau bikin mari bekerja jujur?" Saya bilang, saya kalau di kantor marah, orang harus tersinggung. Kalau tidak tersinggung, orang akan lupa. Kalau saya bilang jangan mencuri, kan tidak perlu tersinggung kalau Anda tidak mencuri kan. Ya. Dan saya bilang kalau saya jadi gubernur, ini forum tidak untuk kampanye gubernur, tapi kalau saya jadi gubernur, saya bilang Anda sebaiknya merantau 5 tahun ke luar NTT. Karena itu akan menjadi salam wajib. Selamat pagi, jangan mencuri. Dijawabnya jangan mencuri. Tidak usah selamat pagi balik. Ya. Kalau ada ketentuan salam nasional, terpaksa disampaikan. Tapi kalau saya dari dulu hanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan ngomong. Daripada semuanya hanya formalitas. Ya, formalitas. Tidak boleh. Ada yang dari luar telepon. "Kakak, bagaimana kalau DPR tidak setuju anggaran yang kakak ajukan?" Ini berandai-andai, atau dia percaya saya jadi gubernur. Tidak setuju, kan mesti ada uang transport, uang seragam, uang saku ini, uang saku itu, uang apa. Kakak mau gimana? Saya bilang kalau anggaran tidak disetujui,
kita pakai anggaran lalu. Defisit, ya sudah memang begitu kalau kita mau. Hiduplah seperti itu. Tetapi bagaimana untuk cek pengeluaran item-item itu? Saya bilang gampang, saya ini auditor. Tambah saja 2 kolom. Pengeluaran semua ditaruh, 2 kolom lagi. Kategori, mencuri, ya atau tidak. Kalau ya tidak dibayar, kalau tidak silakan bayar. Kan ada yang cek itu. Siapa berani tanda tangan itu bahwa ini mencuri tidak gitu. Kerjakan aja, itu kan simple. Hal yang sederhana dikerjakan. Ya. Orang bilang ini panas-panas tai ayam. Saya begitu. Kalau saya ditanya juga, gubernur sekarang bagaimana? Saya bilang begini, kalau saya hanya mengevaluasi apa yang saya pilih. Saya kan tidak pilih, jadi saya tidak mengevaluasi yang sekarang bagaimana. Gubernur saya itu Anies Baswedan, saya bilang. Itu saya evaluasi, yang pilih di sana silakan evaluasi. Ya kan, kalau bagus lanjutkan, tidak bagus boleh pilih baru kan. Kan disitulah demokrasi. Tiap 5 tahun ada kesempatan untuk memperpanjang lagi kalau mau, atau cari baru kalau tidak mau. Jadi kalau NTT mau keluar, kita ini bisa kok ya. Aset-aset penting kita itu mesti dimanfaatkan dengan baik. Pengeluaran harus yang perlu saja, jangan yang tidak perlu. Statistiknya mesti benar. Stunting apa benar begitu angkanya? Saya ketemu kepala desa di Lembata, dia bilang stuntingnya udah turun signifikan. Bagus, berarti benar ada penurunan. Tapi angka turun ini juga harus disampaikan. Jangan angka absolutnya stay di sana, supaya kita selalu ada dana stunting. Kita selalu ada dana ini, dana itu, karena memang harus selalu ada informasi itu begitu. Kan mesti cek benar, apa iya? Apa yang kita miskin? Saya kalau ke Kupang itu, Mama Barana, kita bisa tidak tidur karena pesta sampai pagi gitu kan. Di daerah yang sangat miskin, ya kan? Ya kita mesti cek, apa iya ya? Belis juga minta ampun ya, kemarin ngomong juga. Belis pun mahal lagi. Orang bayar belis mahal-mahal, tapi bilang miskin. Jadi bingung kita kan. Nah ini statistiknya mesti lihat benar. Dan kalau memang benar-benar miskin, jangan mahal-mahal gitu ya. Saya juga bilang ini ekonomi, kalau lagi benar defisit, turun angkanya. Ini saya jalan sepanjang Flores dan di Timor itu lagi beramai-ramai membangun gereja. Bukan tidak setuju, boleh bangun gereja, tapi harus panjang sabar. Karena umat itu lagi dalam kondisi ekonomi yang susah. Silakan bangun gereja, saya setuju saja, tapi ya panjang sabar ya. Jadi jangan bikin tiba-tiba kok ini belum, mereka hidupnya pun lagi sulit. Anak yang kerja tenaga kontrak putus, tidak diperpanjang, ya banyak. Tunjangan kinerja tidak dapat. Saya ketemu dengan Nikodemus, ada Nikodemus datang bilang ke saya, ini datang ke kantor pagi absen, kemudian pulang absen, di tengahnya nge-grab atau apalah namanya. Biasa terima uang 3,5 juta, 4 juta, sekarang 1,2. Itu pun juga udah mungkin bagian dari koperasi atau apa, karena dia harus meminjam untuk berbagai kegiatan sosial dan lain-lain. Itulah NTT sekarang. Yang saya dengar ya, 40 kali saya ketemu ya, pertemuan saya 40 pertemuan Lembata sampai Labuan Bajo dan juga di Kupang. Ini rakyat bilang begitu. Ya sudah, nanti kita ketemu kalau ada waktu untuk ketemu ya. Tapi prinsipnya saya bahwa kita sama. Jangan seperti dulu dibilang NTT kualitasnya kurang bagus. Ya dulu berbeda. Dulu itu kalau kita mau ujian, soal ujian kan masih tertutup kan, dikawal, disegel abis kan. Salah. Ya harus dipastikan bukan soal ujian datang, buku pelajaran sampai atau tidak. Buku tidak sampai, soalnya sampai terus. Kita tidak lulus terus ya kan. Jadi memang mesti berbeda. Sekarang mungkin lain kan ya. Tapi kualitas kepala sih tidak kalah ya, tidak kalah. Kita cuma bukunya saja yang kurang, akses kepada itu yang informasi itu yang kurang ya kan. Ya tadinya udah mau bagus, mau ada BTS, tapi apa boleh buat ya.
Ya kan begitu. Ya peristiwa-peristiwa seperti itu kan membuat ya semua juga ya. Jadi ini kondisi kita tadi menjawab, mudah-mudahan saya mengadres semua ya yang tadi ya, yang Bapak Ibu tanya, tidak satu persatu tapi saya rasa semuanya ada di situ ya. Jadi bukan kampanye, tapi memang saya siap saja, kalau ada yang mau boleh, kalau nggak mau juga saya nggak apa-apa, tapi siap 100% ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, ini sebenarnya kita sudah di akhir, tetapi ada satu penanya. Beliau ini adalah orang pertama yang pecah telur di sini untuk menjadi pembicara. Jadi sharing session pertama. Saya kira saya kasih waktu 3 menit Pak ya. Silakan.